Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Syafiq Khairi bin Muhammad, nomor matriks BP21110288. Hari ini saya akan menjelaskan tentang cara-cara untuk melakukan palpasi otot di bagian tangan, yaitu daripada sudut ekstensor dan juga sudut flexor. Bersama saya di hari ini, Saudara Irduan Syah. Oke, jom balik. Oke, kita mulai di bagian ekstensor. Untuk ekstensor, bagian otot yang pertama ialah otot ekstensor carpi radialis longus dan carpi radialis brevis. Carpi radialis longus bermula dari sisi tulang humerus, manakala ekstensor carpi radialis brevis bermula dari sisi epikondyle. Kedua otot ini terus akan bersambung dan terus melintasi pergelangan tangan, di mana otot carpi radialis longus akan masuk ke bagian kedua, metakarpal, yaitu jari telunjuk. Dan bagi brevis pula, ia akan masuk ke bagian ketiga metakarpal, yaitu jari hantu. Untuk mempalpasi otot ini, buat bentuk salaman dengan pesakit dan mula pada bahagian sisi humerus. Kemudian pimpin tangan pesakit untuk melakukan pergerakan abduksi dan adduksi. Pergerakan ini akan menyebabkan otot carpi radialis longus dan brevis terkeluar, di mana kita dapat merasakan otot-otot ini berkontraksi. Kemudian ikut otot ini sehingga ke bagian pergelangan tangan ataupun metakarpal. Jika kontraksi otot tersebut hilang, sekali lagi arahkan pesakit Anda untuk membuat pergerakan abduksi dan adduksi untuk mengesan kontraksi otot tersebut. Lepas melepasi pergelangan tangan, kedua otot ini akan berpisah, di mana longus akan masuk ke bagian kedua metakarpal ataupun jari telunjuk, dan brevis akan masuk ke bagian ketiga metakarpal ataupun jari hantu. Seterusnya adalah otot ekstensor digitorum. Otot ini bermula dari bagian sisi epikondyle di humerus dan akan menuruni bagian lengan, melintasi pergelangan tangan dan terus bersambung ke metakarpal kedua, ketiga, dan keempat, ataupun jari telunjuk, jari hantu, dan jari manis. Untuk mengesan kontraksi otot ini, arahkan pesakit untuk menggerakkan jari seolah-olah dia sedang bermain piano. Kemudian, kesan pergerakan ataupun kontraksi otot. Untuk mempalpasi otot ini, mulakan dari sisi epikondyle sambil arahkan pesakit untuk menggerakkan jari mereka. Jika kehilangan otot tersebut, arahkan pesakit kembali untuk menggerakkan lagi jari mereka. Selepas melepasi pergelangan tangan, otot ini akan berpisah, di mana setiap darinya akan bergerak ke metakarpal yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima, ataupun jari telunjuk, jari hantu, jari manis, dan jari kelingking. Dan yang terakhir adalah otot ekstensor carpi ulnaris. Ini bermula dari sisi epikondyle humerus, melintasi lengan dan ke pergelangan tangan, terus ke metakarpal kelima ataupun jari kelingking. Untuk mengesan kontraksi otot ini, arahkan pesakit untuk menggerakkan pergelangan tangan secara abduksi dan adduksi. Untuk melakukan palpasi otot ini, arahkan pesakit untuk menggerakkan jari sambil mengesan kontraksi otot. Jika kontraksi otot hilang, arahkan pesakit untuk menggerakkan pergelangan tangan secara abduksi dan adduksi. Setelah melepasi pergelangan tangan, otot ini akan bersambung ke metakarpal kelima ataupun di jari kelingking. Seterusnya adalah bahagian flexor. Flexor adalah bahagian bawah lengan ataupun bagian yang tidak mempunyai bulu seperti ekstensor. Otot pertama pada bagian ini ialah otot flexor carpi radialis. Otot ini bermula daripada medial epikondyle melepasi lengan ke pergelangan tangan dan terus ke metakarpal kedua dan ketiga,
ataupun pada jari telunjuk dan jari hantu. Mempalpasi otot ini boleh dimulakan pada bagian pergelangan tangan, karena tendon akan terkeluar jika tangan pesakit difraksikan. Yang tengah yang timbul tersebut adalah bahagian palmaris longus, dan manakala bagian yang paling dekat dengan ulna pula adalah bahagian flexor carpi ulnaris. Setelah tendon bagi flexor carpi radialis dijumpa, maka ikut kontraksi otot tersebut. Untuk mengesan kontraksi otot tersebut dengan lebih mudah, arahkan pesakit untuk menggerakkan pergelangan tangan secara abduksi dan adduksi. Terus ikut kontraksi otot tersebut sehingga ke arah di mana ia bermula, yaitu di bagian medial epicondyle. Terusnya adalah otot palmaris longus. Arahkan pesakit untuk memfraksikan pergelangan tangan mereka dan kesan tendon yang terkeluar di bagian tengah. Otot ini bermula dari medial epicondyle, merentasi lengan ke pergelangan tangan dan terus ke metakarpal kedua hingga metakarpal kelima, ataupun jari telunjuk, jari hantu, jari manis, dan jari kelingking. Untuk melakukan palpasi otot ini, mulakan di bagian tengah tendon dan ikut kontraksi otot. Jika kehilangan otot tersebut, arahkan pesakit untuk menemukan jari kelingking dan ibu jari. Sekali lagi, dan kemudian arah kesan kontraksi otot palmaris yang berlaku, dan kemudian ikut sehingga ke medial epicondyle. Dan yang terakhir adalah otot flexor carpi ulnaris. Otot ini bermula dari medial epicondyle di humerus, bergerak melintasi lengan ke pergelangan tangan dan terus ke bagian keempat dan kelima metakarpal, ataupun pada jari kelingking dan jari manis. Mengesan kontraksi otot ini, arahkan pesakit untuk memfraksikan pergelangan tangan dan rasakan tendon yang terkeluar. Kemudian ikut tendon tersebut. Jika kehilangan otot tersebut, arahkan pesakit untuk menggerakkan tangan secara abduksi dan adduksi. Carpi ulnaris akan terkeluar jika pergerakan adduksi berlaku pada pergelangan tangan. Oleh itu, jika carpi ulnaris terkeluar, maka ikut kontraksi otot tersebut sehingga ke medial epicondyle di bagian humerus.